Namaku Sekar. Ini adalah panggilan kecilku. Sekarang aku berprofesi sebagai pembantu rumah tangga. Dulu aku adalah seorang calon tenaga kerja wanita. Cerita nyata ini pasti pernah dialami oleh beberapa TKI lainnya. Tepat hampir 4 tahun lalu, sebelum menjadi TKI di luar negeri, aku diharuskan untuk masuk training center terlebih dahulu di daerah Cipayung. Tempatnya terlihat seperti rumah biasa dari luar, tapi itu adalah pusat penampungan calon tenaga kerja Indonesia. Menurutku, tempat ini sangat besar, cukup untuk menampung sekitar 200 orang. Ada beberapa ruangan digunakan untuk awal berkumpul, belajar, makan, balai latihan kerja, dapur, dan kamar mandi. Aku sedikit lupa hari apa saat aku pertama kali menginjakan kaki di situ. Tapi yang kuingat, aku sangat lelah setelah menempuh perjalanan jauh dari kampungku. Saat itu, kebetulan juga aku langsung disuruh medical check up setelah sesi wawancara dengan petugas pemasaran. Jam 8 malam setelah semua selesai, mereka menunjukkan kamarku. Di sini, satu kamar terisi sekitar 10-15 orang. Petugas bilang, aku bisa pilih tempat tidur yang kosong. Jadi aku memilih yang dekat kipas angin. Karena aku benci kepanasan, aku pun memilih ranjang susun paling pojok yang mepet dengan tembok. Setiap harinya, aku banyak melatih diri untuk kemampuan-kemampuan yang memang dibutuhkan saat nanti aku berada di negara orang lain. Di training center tersebut, aku memiliki 2 teman. Satu bernama Ayu, dan satu lagi bernama Tika. Kampung Ayu ternyata tidak jauh dari kampungku. Ini yang membuat aku dan Ayu cukup dekat ketimbang dengan Tika. Hari demi hari kami lewati dengan penuh semangat. Dengan harapan agar kami segera dikirimkan ke negara yang membutuhkan tenaga kerja seperti kami. Dari awal perkenalan, Tika adalah seorang yang cukup pendiam. Wajahnya selalu terlihat kurang segar dan tidak bersemangat. Aku sesekali suka melempar candaan, tanpa berusaha mengetahui apa yang terjadi dengan Tika. Aku takut menyinggung perasaan temanku ini. Tanpa terasa, 1 minggu telah kami lalui di training center. Tidak pernah ada kejadian aneh atau mencurigakan yang kami alami di sini. Semua terkesan baik-baik saja. Sampai satu ketika, suasana yang begitu sunyi malam itu membuat aku selalu merinding jika mengingat tentang kejadian ini. Malam ke-13, malam di mana aku dan 11 penghuni kamar lainnya beristirahat lebih cepat. Maklum, sebelumnya ada aktivitas yang cukup berat dan membuat fisik kita kelelahan. Malam itu terasa lebih dingin. Aku sengaja mengecilkan kecepatan kipas anginku agar kondisi ruangan tidak lebih dingin lagi. Walau ditimpa kelelahan, entah mengapa, rasanya sulit sekali untuk tidur. Aku mencoba untuk memanggil Ayu. Namun ia ternyata sudah terlelap. Yang kulihat cuma tinggal Tika yang masih terlihat terbangun. Dengan nada rendah, aku mencoba memanggil Tika yang kasurnya terletak agak jauh dari kasurku. Namun rasanya ia tidak mendengar dengan jelas. Aku pun memilih untuk memandangi Tika dari kejauhan.
Siapa tahu ini bisa membuatku tidur. Benar saja, 10 menit memandangi Tika dan sekitar, mataku menjadi berat. Dan tak lama aku pun tertidur pulas. Tak lama aku tertidur, tiba-tiba aku merasakan tubuhku yang begitu dingin. Benar-benar dingin. Dengan mata yang sangat berat, aku berusaha untuk memastikan selimut yang telah aku pakai. Tanganku berusaha meraba-raba sekitar kasur. Entah mengapa, tanganku tidak merasakan selimut yang sebelumnya aku pakai. Akhirnya aku pun mencoba membuka mata untuk mencari selimutku. Namun begitu kagetnya, ada Tika tepat di hadapan kasurku. Tika, kamu lagi apa di sana? Ini bikin kaget, ujarku pada Tika. Dengan sangat singkat, Tika hanya menjawab, "Ini selimut jatuh." Lalu ia kembali ke kasurnya. Begitu herannya aku melihat gerak-gerik dari Tika. Namun aku memilih untuk melanjutkan tidur. Karena besok pagi ada pelatihan keterampilan di Aula Training Center. Pagi pun tiba. Seperti biasa kami semua memilih sarapan terlebih dahulu sebelum mandi. Namun, pagi ini aku memilih mandi terlebih dahulu. Tak lama setelah aku melepas seluruh pakaianku, tiba-tiba aku mendengar seperti suara tangisan yang samar. Aku pun terheran-heran. Kenapa ada orang lain di kamar sebelah? Padahal seluruh TKI terlihat sedang sarapan. Aku pun bergegas mandi untuk segera memastikan siapa yang sedang menangis di samping kamar mandiku. Selesai mandi dan mengganti semua baju, aku langsung mengetuk pintu kamar mandi yang sebelumnya terdengar suara orang sedang menangis. Namun tidak ada yang membuka pintu tersebut. Aku pun berusaha langsung membukanya. Dan ternyata pintu kamar mandi itu tidak terkunci. Belum sempat memastikan kondisi di dalam kamar mandi, tiba-tiba Ayu menepuk pundakku. "Sekar, kamu gak sarapan?" Sontak tubuhku sedikit melompat karena kaget. Enggak Ayu, ini aku baru beres mandi, nanti juga sarapan habis ini. Setelah percakapan singkat itu, Ayu langsung masuk ke kamar mandi lainnya. Karena tepukan Ayu, aku pun jadi lupa untuk memastikan suara tangisan siapa di kamar mandi sebelah. Tidak lama berselang, aku langsung menuju ruang yang biasa dipakai TKI lainnya sarapan. Tiba-tiba aku melihat Tika. "Tik, dari mana kamu? Baru beres mandi juga?" Pertanyaanku hanya dibalas anggukan oleh Tika. Di sini aku berpikir, berarti Tika yang menangis di kamar mandi sebelah. Hari pun berlalu begitu cepat. Malam kembali datang. Belajar dari kejadian malam sebelumnya, aku memastikan selimutku terjaga agar tidak terjatuh lagi. Sebelum tidur, aku sempat berbincang dengan Bu Ambar, salah satu TKI yang sudah lama tinggal di sini. Obrolan tersebut membuat aku dan Bu Ambar tertidur. Di tengah tidurku yang cukup lelap, aku merasakan ada yang membelai rambutku dengan sangat halus. Belayan yang membuatku menjadi sangat ketakutan. Badanku kaku, pikiranku menjadi tidak karuan. Aku tidak berani untuk membuka mata sedikit pun. Hanya mulutku yang berusaha memanggil-manggil Bu Ambar dan orang di sekitar kasur agar mereka terbangun dan membantuku. Sialnya, tidak ada yang terbangun. Dengan posisi tidur miring,
Entah apa yang barusan mengelus rambutku. Sekarang tiba-tiba ada tiupan nafas yang berulang yang mengenai pipiku. Walaupun takut, aku coba memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Kaget, aku pun langsung spontan berteriak, "Tika!" Teriakanku membangunkan hampir setengah TKI lain di kamar tersebut. "Tika, kamu lagi apa? Kok gak aku tidur?" Berharap mendapat jawaban yang pasti, Tika tiba-tiba membalikkan badan dan kembali ke kasurnya. Malam itu aku dibuat ketakutan dengan sosok Tika. Ya karena sudah 2 malam ia menghampiri kasurku. Sebagian TKI di kamar tersebut menjadi saksi keanehan Tika di malam itu. Esok paginya aku langsung menghampiri Ayu. Dengan kesal aku cerita pada Ayu apa yang terjadi 2 malam terakhir di sana. Saking kesalnya, tanpa sadar ternyata Tika ada tepat di belakang kami. Ia hanya berucap, "Maaf ya, aku cuma bantu." Ucapannya yang singkat membuatku semakin kesal dengan Tika. "Tik, kamu kenapa sih? Kok bikin aku kaget terus malam-malam?" Sekali lagi Tika hanya berucap bahwa ia hanya ingin membantuku. Entah apa maksud yang diucapkan Tika. Ucapannya selalu singkat dari awal perkenalanku dengannya. Ayu pun berusaha terus menenangkan aku, sambil mengajakku ke aula untuk melakukan kegiatan pelatihan lainnya di hari itu. Setelah melewati kegiatan di hari ini, sebelum tidur aku menghampiri Tika. Aku berharap Tika tidak mengganggu tidurku di malam ini. Akibat ulah Tika, tidurku 2 malam terakhir menjadi sangat tidak tenang. "Tik, jangan ngagetin lagi ya malam ini. Aku jadi kurang tidur nih." Tika pun hanya mengangguk. Aku pun langsung menarik selimut. Begitu ngantuk rasanya. Malam ketiga ini adalah malam yang sangat mencekam buatku. Entah sepertinya semua kejadian seperti berulang. Di tengah tidurku, rasa dingin menghampiriku. Selimutku entah di mana. Seperti ada yang menarik ke bawah kasur. Belayan lembut dan tiupan nafas tepat di wajahku pun kembali terjadi. Pikirku Tika kembali mengganggu tidurku. Dengan sangat emosi, aku membuka mata. Tiba-tiba mulut dan tubuhku terdiam. Semua seperti membeku. Aku seperti tidak bisa berpikir. Sosok pengganggu yang kukira Tika ternyata adalah sosok yang menggunakan jubah putih. Lehernya seperti menggunakan tali. Lidahnya menjulur sampai pusar dan matanya sangat gelap. Hampir 5 menit rasanya aku terdiam memandangi sosok tersebut. Sampai tiba-tiba Tika datang dan seperti membaca-baca mantra. Dan tak lama sosok itu pun pergi. Menurut Ayu serta TKW lainnya, di malam itu aku pingsan di lantai. Paginya setelah terbangun, dengan tubuh yang sangat demam, Ayu mengantarku ke tempat pengobatan terdekat. Di perjalanan, aku bertanya pada Ayu, "Yuk, Tika kemana?" Ayu hanya menjawab, "Nggak tahu. Tadi subuh tiba-tiba Tika pulang. Nggak kuat kali di sini." Ayu yang nampaknya tidak mengetahui apa-apa pun langsung aku ceritakan kejadian semalam. Begitu kagetnya Ayu. "Oh iya Kar, ini Ayu nitipin surat buat kamu." Selepas memastikan kondisiku di klinik terdekat, aku dan Ayu pun kembali ke training center. Karena demamku belum turun, aku memilih untuk tidak mengikuti aktivitas di hari tersebut.
aku hanya memilih untuk membaca secarik surat dari Tika. Isinya, "Sekar, maaf, aku hanya berusaha menolong. Kasur yang kamu gunakan setiap malam itu adalah kasur yang selalu kosong dan sering ditempati sosok jin tersebut. Sosok itu beberapa tahun lalu mati bunuh diri di sana. Maaf ya Sekar." Membaca isi surat tersebut tanpa berpikir panjang, tanpa pamit pada siapapun, aku memilih untuk meninggalkan training center tersebut dan tidak melanjutkan pelatihan di sana.